Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Zahirul Rahmazaha, Eshum MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen madrasah, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta nikmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas akhir ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terhanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Pada kesempatan kali ini, saya, Tulus Dina Lestari, dan dua rekan saya, Nadia Dwi Mumtazah dan Ismi Kaila Wulandari, akan menjelaskan tentang materi manajemen madrasah dengan topik controlling dan evaluasi program dalam manajemen madrasah. Topik ini penting banget, karena dalam sebuah madrasah, program yang sudah disusun tidak cukup hanya dijalankan saja, harus ada pengawasan serta evaluasi agar kita tahu mana program yang sudah berhasil dan mana yang harus diperbaiki. Kalau dibayangkan, controlling itu seperti kita lagi memastikan perjalanan tetap di jalur yang benar. Sedangkan evaluasi itu seperti melihat hasil akhirnya, apakah tujuannya sudah tercapai, apa yang berhasil, dan apa yang masih kurang. Di video ini, kita akan bahas mulai dari pengertiannya, tujuan, fungsi, manfaat, jenis-jenis controlling, prinsip pengawasan, contoh penerapan di madrasah, sampai hambatan dan solusinya. Tanpa berlama-lama, yuk simak video berikut ini dan pelajari bersama pentingnya controlling dan evaluasi program dalam manajemen madrasah. Pertama, kita mulai dari pengertiannya. Controlling atau pengawasan adalah proses memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Dalam manajemen madrasah, controlling dilakukan bukan hanya untuk melihat apakah program berjalan, tapi juga untuk memastikan pelaksanaannya benar, tertib, dan sesuai tujuan pendidikan. Jadi, controlling itu bukan berarti mencari-cari kesalahan. Justru, controlling lebih dekat ke arah membimbing, mengarahkan, dan memastikan semua komponen madrasah bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya, di madrasah ada program pembelajaran, administrasi, keuangan, sarana prasarana, dan kinerja guru. Nah, semua itu perlu diawasi supaya tidak melenceng dari target yang sudah ditetapkan. Menurut George R. Terry, controlling adalah proses menentukan apa yang sudah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, lalu kalau perlu melakukan tindakan perbaikan agar kembali sesuai rencana. Sedangkan menurut Husaini Usman, pengawasan adalah proses memantau pekerjaan supaya sesuai standar yang sudah direncanakan. Jadi, kalau disederhanakan, controlling itu intinya adalah memastikan pekerjaan tetap on track. Sekarang kita bahas kenapa controlling itu penting. Dalam dunia pendidikan, terutama di madrasah, tujuan utama bukan cuma menyelesaikan kegiatan. Yang lebih penting adalah apakah kegiatan itu benar-benar memberi hasil yang baik bagi peserta didik dan lembaga. Kalau tidak ada controlling, biasanya ada beberapa resiko. Program bisa berjalan, tapi tidak sesuai tujuan. Ada penyimpangan yang tidak segera diketahui. Bahkan, bisa jadi kegiatan sudah jalan, tapi hasilnya tidak maksimal. Karena itu, controlling membantu madrasah
agar tidak hanya sibuk menjalankan program, tetapi juga memastikan bahwa program tersebut benar-benar bermanfaat. Sekarang kita masuk ke tujuan controlling. Tujuan utama controlling adalah memastikan semua kegiatan madrasah berjalan sesuai rencana. Tapi, kalau dijabarkan lebih detail, ada beberapa tujuan penting. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan program. Jadi, madrasah bisa menilai apakah program yang dibuat benar-benar berhasil atau belum. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan atau penyimpangan. Misalnya, ada kegiatan yang tidak berjalan lancar, ada guru yang belum menyiapkan perangkat ajar, atau ada penggunaan anggaran yang kurang tepat. Yang ketiga, memberikan tindakan korektif. Kalau ditemukan kekurangan, maka harus ada perbaikan, bukan dibiarkan. Yang keempat, meningkatkan mutu layanan pendidikan, karena tujuan akhir dari semua kontrol dan evaluasi adalah membuat kualitas pendidikan makin baik. Yang kelima, menjadi dasar penyusunan program berikutnya. Jadi, hasil pengawasan sekarang bisa dipakai untuk merancang program yang lebih bagus di periode selanjutnya. Kalau disimpulkan secara sederhana, controlling itu membuat madrasah belajar dari proses yang sudah berjalan. Sekarang kita lihat fungsi controlling. Fungsi controlling adalah mengukur apakah tujuan organisasi sudah tercapai atau belum, lalu membandingkan hasil nyata dengan standar yang sudah ditetapkan. Contohnya begini, kalau madrasah menargetkan kehadiran guru minimal 95%, maka controlling akan melihat apakah angka itu tercapai atau tidak. Kalau belum, berarti perlu dicari penyebabnya. Selain itu, controlling juga berfungsi menemukan penyimpangan. Penyimpangan ini bisa terjadi di banyak hal, misalnya jadwal, administrasi, keuangan, pembelajaran, atau disiplin warga madrasah. Fungsi lainnya adalah membantu kepala madrasah mengambil keputusan. Jadi, hasil pengawasan bukan cuma dicatat, tapi dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk langkah berikutnya. Dengan kata lain, controlling itu seperti alat bantu agar pimpinan madrasah tidak mengambil keputusan berdasarkan dugaan saja, tapi berdasarkan data. Kalau tadi kita bicara tujuan dan fungsi, sekarang kita bahas manfaatnya. Manfaat controlling dalam madrasah cukup banyak. Pertama, program jadi lebih efektif, artinya kegiatan tidak asal jalan, tapi benar-benar diarahkan ke tujuannya. Yang kedua, kinerja guru menjadi lebih profesional. Karena adanya pengawasan dan evaluasi, guru juga terdorong untuk bekerja lebih tertib dan lebih baik. Yang ketiga, penggunaan anggaran jadi lebih transparan. Ini penting sekali karena dana pendidikan harus dikelola dengan jujur, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, disiplin warga madrasah meningkat. Baik guru, siswa, maupun tenaga kependidikan akan lebih tertib karena ada sistem pengawasan yang jelas. Kelima, mutu pendidikan meningkat secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya bagus sesaat, tapi terus membaik dari waktu ke waktu. Kalau digambarkan, controlling itu seperti rem dan setir dalam kendaraan. Bukan untuk menghentikan jalan, tapi supaya perjalanan tetap aman dan tepat arah. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis controlling. Di dalam makalah ini, berdasarkan waktu pelaksanaannya, controlling dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, preventive control. Preventive control atau pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Tujuannya supaya kesalahan bisa dicegah dari awal. Misalnya, sebelum semester dimulai, madrasah menyusun rencana kerja madrasah, kalender akademik, dan menyiapkan perangkat pembelajaran. Jadi, sebelum jalan, semuanya sudah dicek terlebih dahulu. Yang kedua, concurrent control.
Concurrent control atau pengawasan berjalan adalah pengawasan yang dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung. Contohnya, kepala madrasah melakukan supervisi kelas ketika guru sedang mengajar, atau memantau pelaksanaan ujian saat kegiatan sedang berlangsung. Jenis ini penting karena masalah bisa langsung diketahui dan segera diperbaiki. Yang ketiga, corrective control. Corrective control atau pengawasan korektif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Tujuannya untuk mengevaluasi hasilnya, mencari kekurangan, dan memperbaiki kesalahan agar tidak terulang lagi. Contohnya, evaluasi hasil belajar akhir semester, rapat evaluasi program, atau audit penggunaan anggaran madrasah. Jadi, kalau disederhanakan, preventif itu sebelum kegiatan, concurrent saat kegiatan, dan korektif setelah kegiatan. Evaluasi dalam controlling. Sekarang kita membahas evaluasi. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi itu bagian penting dari controlling. Kalau controlling adalah proses mengawasi, maka evaluasi adalah proses menilai hasil dari pengawasan itu. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program berhasil atau tidak, apa penyebabnya, dan apa rekomendasi untuk perbaikannya. Di madrasah, evaluasi sangat penting karena dari evaluasi inilah kita tahu apakah pembelajaran sudah efektif, apakah kegiatan berjalan dengan sesuai target, dan apakah sumber daya sudah dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak ada evaluasi, kita cuma tahu program yang sudah dijalankan, tapi kita tidak tahu hasilnya bagus atau tidak. Prinsip pengawasan dan evaluasi. Supaya controlling berjalan efektif, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, objektif. Pengawasan harus berdasarkan data dan fakta, bukan perasaan pribadi atau suka dan tidak suka. Kedua, berkesinambungan. Pengawasan harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali lalu berhenti. Ketiga, transparan. Proses evaluasi harus terbuka, supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, efisien. Pengawasan jangan sampai menghambat kegiatan madrasah. Kelima, edukatif. Tujuan pengawasan bukan mencari kesalahan, tapi membina dan meningkatkan kualitas kerja. Keenam, akuntabel. Hasil evaluasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kalau prinsip-prinsip ini dijalankan, controlling akan lebih sehat dan lebih bermanfaat. Contoh penerapan di madrasah. Sekarang kita lihat contoh nyata penerapannya. Pertama, supervisi akademik oleh kepala madrasah terhadap proses pembelajaran. Ini membantu guru mengetahui kekuatan dan kekurangan saat mengajar. Kedua, evaluasi hasil belajar peserta didik setiap akhir semester. Dari sini, madrasah bisa melihat capaian siswa dan bagian mana yang perlu ditingkatkan. Ketiga, monitoring kehadiran guru dan siswa dengan absensi digital. Ini memudahkan madrasah memantau kedisiplinan. Keempat, audit penggunaan dana BOS. Ini penting agar penggunaan dana lebih transparan dan sesuai aturan. Kelima, evaluasi program ekstrakurikuler. Apakah program berjalan aktif, diminati siswa, dan memberi manfaat atau tidak? Keenam, penilaian kinerja guru melalui supervisi kelas. Ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa controlling sebenarnya sudah sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari di madrasah. Hambatan dalam controlling. Walaupun penting, controlling tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa hambatan yang sering muncul. Pertama, kurangnya kompetensi pengawas.
Kalau orang yang mengawasi belum paham cara mengevaluasi dengan baik, hasilnya bisa kurang maksimal. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Misalnya, alat bantu monitoring belum tersedia atau sistem administrasi belum rapi. Ketiga, kurangnya keterbukaan dari guru terhadap evaluasi. Kadang ada rasa tidak nyaman saat diawasi, padahal tujuannya untuk perbaikan. Keempat, administrasi yang belum tertata dengan baik. Kalau data tidak rapi, maka pengawasan juga jadi sulit. Kelima, minimnya tindak lanjut hasil evaluasi. Ini sering terjadi, sudah dievaluasi, tapi tidak ada perbaikan nyata. Hambatan-hambatan ini wajar, tapi tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Solusi hambatan. Kalau ada hambatan, tentu harus ada solusi. Pertama, meningkatkan kompetensi kepala madrasah dan pengawas melalui pelatihan manajemen. Dengan begitu, pengawasan menjadi lebih tepat sasaran. Kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk monitoring. Misalnya, memakai sistem absensi digital atau aplikasi administrasi. Ketiga, membangun budaya evaluasi yang positif. Artinya, evaluasi dianggap sebagai sarana belajar dan berkembang, bukan sebagai ancaman. Keempat, menyusun indikator keberhasilan yang jelas. Kalau indikatornya jelas, maka penilaian jadi lebih mudah dan objektif. Kelima, melakukan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkala. Jadi, evaluasi tidak berhenti di laporan, tetapi benar-benar dipakai untuk perbaikan. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, controlling dan evaluasi itu sangat penting dalam manajemen madrasah. Controlling membantu memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Evaluasi membantu melihat hasil dan menjadi dasar perbaikan. Jenis controlling ada 3, yaitu preventif, konkuren, dan korektif. Lalu pengawasan yang baik harus objektif, transparan, berkesinambungan, efisien, edukatif, dan akuntabel. Walaupun ada hambatan dalam pelaksanaannya, controlling dan evaluasi tetap menjadi alat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Controlling merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen madrasah yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Melalui controlling, kepala madrasah dapat mengetahui tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi berbagai kendala, serta melakukan tindakan perbaikan secara tepat. Evaluasi menjadi bagian penting dari controlling karena berfungsi mengukur efektivitas pelaksanaan program, kualitas pembelajaran, serta pencapaian tujuan pendidikan. Jenis controlling meliputi pengawasan preventif, konkuren, dan korektif yang ditetapkan sesuai kebutuhan madrasah. Penerapan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, berkelanjutan, efisien, edukatif, dan akuntabilitas akan menghasilkan sistem pengawasan yang efektif, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Walaupun masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, controlling dan evaluasi tetap menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan madrasah yang berkualitas. Madrasah juga perlu meningkatkan sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan agar program berjalan sesuai rencana dan diadakannya evaluasi secara objektif dan sistematif. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam bidang manajemen.
Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan tentang controlling dan evaluasi program dalam manajemen madrasah. Dari awal sampai sekarang kita sudah melihat bahwa pengawasan dan evaluasi itu bukan sekedar formalitas administrasi, tapi justru menjadi rem dan kompas agar program madrasah tetap berjalan di jalur yang benar. Singkatnya, tanpa controlling dan evaluasi yang baik, program madrasah bisa saja tampak sibuk, tapi belum tentu efektif dan berkualitas. Dari sini muncul pertanyaan penting. Setelah memahami konsep controlling dan evaluasi, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan di madrasah? Beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan di madrasah adalah dengan menguatkan budaya pencatatan dan pelaporan yang jujur dan rapi, sehingga data pengawasan dan evaluasi tidak hanya ada di kepala, tapi terdokumentasi dengan baik. Harapan saya, setelah pembahasan ini, kita tidak lagi memandang pengawasan dan evaluasi sebagai hal yang menakutkan, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan mengingatkan mutu pendidikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian baik dari segi materi maupun cara berbicara. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman yang sudah diluangkan untuk mengikuti dan melihat video ini. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah Ajusan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. I just had to let you know you're